Kembali lagi di YouTube channel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang UTBK Kimia. Untuk pembahasan UTBK Kimia ini nanti dibagi jadi beberapa bab ya. Jadi yang pertama ini tentang stoikiometri. Nah, ini nanti ada lebih dari 30 soal yang langsung ada penjelasannya. Ya, kita langsung aja masuk soal nomor 1. Untuk rumus-rumusnya nanti akan diberikan di link deskripsi ya. Untuk soal nomor 1, jika tetapan Avogadro ini nilainya adalah 6,0210 pangkat 23, maka jumlah ion Cl- yang terdapat dalam 10 mili MgCl2. Di sini disebutkan MgCl2. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan jumlah ion Cl- yang terdapat dalam MgCl2. MgCl2 ini kita bisa buat ionnya ya. Mg itu 2 plus, Cl itu min 1 ya. Ini Cl2 berarti di sini ada 2 atau supaya setara. Positif negatifnya. Nah, di sini tetapan Avogadro-nya itu adalah nilainya 6,0210 pangkat 23. Kemudian MgCl2 ini ada diketahui 0,1 molar dengan 10 mili. Nah, dari sini MgCl2 ini 0,1 molar dan 10 mili. Dari sini kita bisa mencari apa nih? Kalau ada molar, ada volume, di sini kita bisa mencari molnya ya. Mol sama dengan M kali V. Molaritasnya adalah 0,1. Volumenya ini mili, dibuat jadi liter ya. 10 kali 10 min 3. Nah, kalau sudah, tinggal dihitung aja 0,1 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 3 ya. Nah, kalau sudah, ini molnya siapa? Molnya si MgCl2. Maka kita masukkan ke sini, molnya MgCl2 ini adalah 10 pangkat min 3. Nah, pertanyaannya, ini tetapan Avogadro-nya Cl-. Jadi kita cari Cl- yang ini. Nah, kita lihat koefisien, karena ini kan sudah setara ya. Kita lihat di sini koefisien 1 ini 10 pangkat min 3. Nah, kalau koefisiennya di sini 2, berarti kan kita tulis 2 per 1, koefisien ditanya per yang diketahui kali 10 pangkat min 3. Gitu ya, berarti ini mol, ini berarti molnya juga. Nah, ini untuk molnya HCl 2 10 pangkat min 3. Di sini dapat apa? Ini baru mol. Sedangkan pertanyaannya, jumlah ion Cl- yang terdapat ya. Nah, ini ada tetapan Avogadro. Berarti di sini kita bisa hitung jumlah partikelnya. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi di rumusnya ya. Mencari jumlah partikel. Di sini ada nilai L-nya, tetapan Avogadro. Ini adalah mol kali tetapannya. Molnya 2 10 pangkat min 3. L-nya adalah ini ya. 6 ini 6,02 10 pangkat 23. Kalau sudah tinggal dihitung aja. 12,04 kali 10 pangkat 20 ya. Nah, kemudian kita cari yang apa nih namanya? Ini. Gitu ya. Udah ada kan jawabannya 12,04 10 pangkat 20. Nah, ini nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika reaksi antara 6 gram etana. Etana di sini sudah dituliskan C2H6. Dia bereaksi dengan Cl2. Nah, hasilnya di sini jadi menghasilkan C2H5Cl. Nah, kan kita tahu reaksi hidrokarbon ya, substitusi seperti ini. Ini kan ada C2H6 gitu kan. Ini H, kemudian dia di sini ditambah Cl. Nah, nanti salah satu akan bertukar tempat ya, substitusi. Nih. Maka hasilnya adalah ini C
C-nya 2, H-nya 5. Yang 1H akan mengikat Cl yang 1. Kemudian ada hasilnya, ada hasil tambahan HCl. Nah, kalau sudah, kemudian kita lihat lagi nih. Di sini etana dituliskan dia itu 6 gram. Dengan 7,1 gram Cl2, di sini 7,1 gram. Menghasilkan 5,16 gram C2H5Cl. Yang ditanyakan maka persen rendemen etil klorida. Nah, etil klorida tadi di sini disebutkan apa? Rendemen etil klorida ini kan, nih. Ini adalah etil kloridanya. Untuk cari rendemen, nah, nanti kita masukkan persen rendemen itu mol yang nyatanya per mol teorinya. Di sini dikali 100%. Nah, karena di sini tuh kita belum tahu mol-mol semuanya kan, terus kita bisa cari molnya masing-masing ya. Nah, dari sini kalau kita mau cari mol masing-masing kan tinggal mol itu rumusnya apa sih? Gram per mr atau AR ya. AR atau mr. Nah, di sini tinggal kita masukkan molnya. Kita hitung 6 per gram per mr. mr-nya C2H6 di sini dituliskan 30. Ini 7,1 Cl2 di sini udah langsung ada 71. Ini 5,16 dibagi mr-nya ini 64,5. Nah, kalau sudah ini kita hitung molnya ya. 0,2. Ini aja ini 0,2. Cl2 ini 0,1 ya. Cl2-nya. Kemudian 5,16 dibagi 64,5. 0,08. Nah, kalau sudah ini mula-mula ya. Nah, ini tuh yang nanti disimpan dulu ya yang ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada mula-mula, kemudian ada reaksi, ada sisa ya. Kenapa seperti itu? Karena di reaksi ada 2 yang direaksikan. Nah, reaksi ini harus setara ya. Kita lihat di sini reaksi udah setara. Kita lihat 0,2 dibagi 1. Ini adalah 0,2 ya. 0,1 bagi 1, 0,1. Maka kita ambil mol yang kecil. Mol yang kecil 0,1 nih. Kita kalikan dengan koefisien masing-masing. Ini 1, semua 1. Kita kalikan dengan 0,1. Maka kita masukkan sini 0,1. Ini 0,1. Ini 0,1. Gitu ya. Di sini 0,1, ini habis 0,1. Nah, ini sebentar. Nah, ini kan mula-mula tadi belum ada ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di teori harusnya didapatkan C2H5Cl-nya adalah 0,1 mol. Ini semua mol. Karena di sini harusnya 0,1 mol, tapi tadi di soal di sini didapatkan 0,8. Kemudian kita bisa masuk ke perbandingan sini ya. Masuk ke sini. Mol nyatanya berapa? Mol nyatanya di sini 0,08. Sorry, ini 0,08. Ini 0,08. Kita masukkan sini 0,08 dibagi mol teorinya 0,1 kali 100%. Nah, berarti hasil yang didapatkan adalah 80 ya. 80%. Nah, ini maka jawabannya 80%. Oke, kita lanjut lagi nomor 2. Nomor 3. Lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini ada paduan aliansi yang terdiri dari 90% aluminium. Jadi di sini ada paduan gitu ya. Nah, dia itu berasal dari Al dengan Cu.
Nah, di sini ini AL-nya 90%, CU-nya adalah 10%. Dia di sini digunakan untuk menghasilkan gas H2 dengan cara mereaksikan paduan tersebut dengan asam klorida. Jadi dia ditambah dengan asam klorida. Nah, Al ditambah HCl, kalau kita lihat ya, logam ketika direaksikan dengan asam non-oksidator, ini reaksi penggaraman ya, logam ditambah dengan asam non-oksidator, contohnya itu HCl, nah dia bisa menjadi garam plus H2. Tapi dia ini adalah yang di posisinya sebelah kiri deret volta ya. Kalau kita lihat deret volta kan seperti ini. Nah, di sini ini ada banyak ya. Lihat kalau Sri Baginda Kaisar nanti gitu ya. Nah, ini logamnya adalah logam yang di sebelah kiri. Itu dia yang bisa bereaksi dengan si HCl. Ini contohnya HCl. Kalau kita mau tulis ya ini ya panjang ya. Lihat kalau Sri Baginda Kaisar nanti meninggal gitu kan, Alamanda zaman Krom lagi. Lanjutin lagi CR ini masih lagi di sini feodal kobalt nikel SN. Baru nanti ke PB ya. Nah, logam-logam yang ini dia itu bisa bereaksi ya. Jadi kalau Al kita lihat Al nih ada di sebelah kirinya H. Ini sorry sampai sini. Ini dia bisa bereaksi, maka di sini jadi Al sama Cl kan, AlCl3 ya, plus H2. Nah, kalau kita lihat Cu ditambah dengan HCl. Cu ada di sebelah kanannya nih. Nah, ini dia tidak bisa bereaksi. Jadi syarat logam bereaksi dengan asam non-oksidator menjadi garam, itu ya logamnya yang berada di sebelah kirinya H. Nah, kalau sudah, maka ini tidak bisa bereaksi. Yang pertama kita lihat Al plus HCl. Al-nya 1, Cl-nya 3 ya. Kita kasih 3 di sini, H-nya 3 3/2. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi maunya soalnya apa ya. Sebuah paduan ini terdiri dari 90%. Nah, untuk menghasilkan 6,72 liter gas H2. Atau dari reaksi ini, kita buat dulu supaya dia itu tidak ada pecahan ya. Kita bisa kalikan semua karena ini per 2, berarti kita bisa kalikan semuanya dengan 2. Di sini kita tulis Al plus HCl, semua kali 2 ya, nanti kita buat. Kali 2, ini kita buat 2. Sini 3 kali 2, 6. Sini 2, sini 3 ya, 3/2 kali 2. Nah, kalau sudah di sini dia mau 6,72 liter H2. Nah, terus apa pertanyaannya? Maka dibutuhkan gini kan untuk menghasilkan. Jadi kalau mau yang dimau di soal itu H2 yang terbentuk itu 6,72 liter. Pada kondisi ya temperatur dan keadaan standar. Artinya dia pada saat STP standar. Standar itu 0 derajat 1 atm. Nanti volume molarnya 22,4 ya. Kalau sudah, yang ditanyakan apa nih? Maka dibutuhkan paduannya ini sebanyak berapa? Nah, tadi kan paduannya itu ada Al, ada Cu ya. Nah, si Al-nya di sini, dia itu sebanyak 90% kan. Yang 10% itu Cu gitu. Walaupun si Cu itu kan nanti nggak bereaksi ya. Nah, kalau sudah, berarti kan kita mau cari masanya Al. Ya. Nah, kita mau cari massa nih. Massa Al ini berapa? Sebelum masak, berarti kita cari dulu molnya ya. Kita lanjut ke sini ya. Kita mau cari molnya Al. Nah, karena kita punya perbandingan koefisien, perbandingan mol,
kita bisa hitung dulu nih mol H2-nya dulu nih. Kita hitung mol H2. Gimana cara menghitung mol H2? Lihat di sini keadaan STP itu volume molarnya 22,4, maka cari mol H2. Ini mol H2 ya, adalah 6,72 dibagi volume molar. Nah, nanti bisa dilihat lagi rumusnya. Ini keadaan STP volume molarnya 22,4, maka kita bagi dengan volume molar. Ini adalah 0,3. Nah, molnya H2 ini 0,3. Berapa mol Al? Mol Al kan kita lihat koefisien yang ditanya berapa? Koefisien ditanya gitu kan? Bisa langsung sih diketahui kali mol diketahui ya. Nanti buat bekal ke yang lain, soal lain. Koefisien ditanya berapa? 2 kan? 2, koefisien yang diketahui 3, mol diketahui 0,3. Jadi di sini 0,2 mol ya. Nah, mol Al-nya itu 0,2 mol. Maka kita bisa cari masanya. Masa Al. Masa Al kan apa sih? Ingat ya. Mol itu gram per mr atau AR. Maka cari massa ya berarti tinggal kalikan. Mol kali mr-nya. Molnya kita punya 0,2 mr atau AR ya. Al nih. Berarti AR. Nah, 0,2 kali Al 27. Berarti di sini kita punya 5,4 gram. Nah, 5,4 gram. Tapi ingat tadi paduannya itu 90% Al, 10% Cu. Berarti gimana nih? Kita pakai 90%-nya itu berapa? Ya. Ini kan massa Al-nya 5,4 ya. 90%-nya berarti 100/90. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan kan nih mana? Paduannya itu berapa? Lah 90%-nya itu 5,4. Ya, bisa dipahami ya. Jadi 5,4 itu 90% gitu kan. Berarti berapa kalau paduannya? Berarti kan kita mau hitung yang 100%-nya. Paduannya itu berapa? Ini paduannya. Paduannya berapa? Karena paduan yang ditanya yang 100, yang diketahui ini koefisien diketahui 90 dikali masanya. Yang diketahui kan 5,4. Tinggal kita hitung. Ya, 5,4 bagi 9 nih. 6 ya. Nah, di sini hasilnya 6 gram. 6 gram itu paduannya ya. Jadi paduannya adalah 6 gram. Kalau ditanya massa Al-nya ya 5,4. Tapi tadi di sini disebutkan paduannya itu terdiri dari Al dengan Cu. Al-nya 90%, Cu-nya yang 10%. Dari Al ini kita punya 5,4. Artinya dia 90%. Berarti kita mau cari yang 100%-nya itu berapa gitu kan. Kita bisa juga hitung 5,4 bagi 9 berapa, baru nanti dikalikan sama 10 lagi gitu kan. Nah, berarti jawabannya adalah 6 gram. Ini ya. Lanjut soal selanjutnya. Reaksi antara cream of tartar dan soda kue dalam air panas, ini reaksinya ya. Yang ditanyakan volume gas CO2 pada kondisi standar yang dihasilkan dari 12,6 gram NaHCO3 yang bereaksi adalah, jadi di sini kan kita punya reaksi NaHCO3 plus KHC4H4O6 menjadi ini ya, NaKC4H4O6 ditambah
Di sini 2H2O ditambah CO2 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah volume gas CO2, volumenya berapa pada kondisi standar ya STP yang dihasilkan dari 12,6 gram NaHCO3. Nah, kalau ada seperti ini, yang direaksikan itu hanya satu macam, berarti nanti kita langsung pakai perbandingan mol ya. Jadi di sini tidak pakai yang reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu kalau kita pakai yang direaksikan ada di sini juga ada gitu ya. Jadi kita pakai reaksi pembatas. Nah, kalau di contoh soal yang ini hanya satu aja. Berarti kita langsung pakai perbandingan ini ya. Sebelum kita pakai perbandingan, berarti kita harus membandingkannya dalam bentuk mol. Nah, karena ini gram, maka kita pakai rumus mol gram per mr. Gramnya 12,6, mRNaHCO3 ini kan udah ada ya. Nah, di sini udah ada 84. Kita masukkan, di sini hasilnya 0,15. Nah, kita lihat reaksi ini apakah sudah setara. Kalau kita lihat Na sama ya, K juga sama. Nah, ini udah setara nih, C-nya juga nih CO2 ya, sudah setara, reaksi sudah setara. Berarti perbandingan mol berbanding dengan perbandingan koefisien. Ini sebanding gitu kan. Karena kita yang dibutuhkan CO2, nah ini kan koefisien 1, ini juga 1, nggak ada angkanya ya. Maka sama-sama 1, molnya CO2 ya berarti 0,15 mol. Karena yang ditanya volume, ingat pada dia mintanya kondisi standar ya. Volume itu ada beberapa kondisi. Standar, terus ada yang room temperatur, ada yang dibandingkan juga dengan gas yang lain. Ada juga yang satu lagi yang bukan kondisi STP sama RTP juga bukan. Nah, kalau ini standar itu yang volume molarnya 22,4. Cari volume berarti mol kali volume molar ya. Molnya 0,15, volume molarnya 22,4 karena STP. Ini 3,36 liter. Nah, ini ya. Lanjut soal selanjutnya. Nomor 6. Jika 0,56 logam M, jadi ada logam M, seperti contoh yang tadi ya, ada logam bereaksi dengan HCl. Nah, di sini dia bilang membentuk ada MCl2, jadi di sini ada terbentuk garam ya, ditambah dengan H2. Jika 0,56 gram larutan HCl membentuk 0,0005 mol H2, ini 0,005 mol H2 gitu kan. Nah, reaksi ini kita setarakan dulu ya, apakah udah setara. M kiri 1, ini Cl2, kita kasih 2 di sini, udah setara ya. Nah, ingat ya, karena ini cuma 1, diketahui ini 0,005 mol, maka dia akan sebanding dengan ini. Sebanding. Nah, berarti di sini, yang M ini, koefisien sama-sama 1, maka dia molnya juga 0,005 mol. Nah, di sini ada gramnya. 0,56. Kan tadi yang ditanya ARM. Yang ditanya itu AR-nya M. Kita nggak tahu ARM gitu ya. Nah, ya udah kita masukkan rumus mol sama dengan gram per AR. Molnya ada dapat 0,005, gramnya itu 0,56 ya. Nah, tinggal kita hitung AR-nya. Udah, tinggal hitung aja. 0,56 dibagi 5, 10 pangkat min 3. Nah, nanti dihitung ini 112 gitu ya. Lanjut soal selanjutnya. Sebanyak 10 gram kromium. Di sini ada kromium bereaksi dengan tembaga 2 sulfat. Ingat tembaganya 2, berarti di sini CO2 plus sama SO4 itu 2 min. Berarti Cr ditambah dengan CuSO4. Nah, ini udah ada reaksinya ya ternyata. Cr2 SO4 3 plus 3Cu. Nah, di sini juga sudah disetarakan
Ya, kita cek lagi. Ini 2 ya udah setara ya, Cu3, SO4-nya 3. SO4 3 dah sama. 10 gram kromium bereaksi dengan ini menghasilkan 19,05 gram tembaga. Di sini 19 ya. 0,05 gram. Terus jika massa atom relatif Cu 63,5, maka massa atom relatif siapa nih? CR, yang Cu-nya 63,5, CR-nya itu berapa? Jadi ditanya AR-nya CR ya. AR CR berapa? AR Cu-nya 63,5. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya. Dari sini kita bisa hitung molnya Cu. Gram per mR 19,05. MR-nya Cu berapa nih? Di sini 63,5 kan? Nah, ini 0,3 ya. 0,3 ini kita lihat koefisiennya 3. Berarti kita cari molnya CR itu berapa gitu kan? Kita cari molnya CR. Ini berarti kan gini kan? Mol CR, mol yang ditanya 2 per 3 kali 0,3. Ya, berarti 0,2 mol ya. Kalau sudah molnya si CR 0,2, kita bisa cari siapa tuh? Nah, mol itu kan rumusnya gram per AR. Molnya 0,2, gramnya kita punya 10, maka kita bisa cari AR-nya. Nah, ya udah. AR-nya berarti ini kan 10 bagi 0,2. 50. Ya, ini jawabannya. Ini perbandingan koefisien berbanding dengan mol. Lanjut soal selanjutnya. Jika unsur A dan B dengan berat yang sama dicampur dan terjadi reaksi kimia membentuk AB2. Di sini ada A ditambah B, di sini jadi AB2. Nah, AB2 ini kan kita setarakan ya. Di sini kita kasih angka 2. Kemudian, jika unsur A dengan berat yang sama, jadi masanya sama antara A dan B. Membentuk ternyata unsur B habis bereaksi. Unsur A yang tidak bereaksi berapa? Di sini disebutkan dia itu memiliki berat yang sama. Misalkan, kita bisa misalkan ya, misalkan masanya. Massa A-nya itu 80, massa B juga 80 gitu ya. Kenapa 80? Ya bebas aja karena cari angka yang gampang aja. 40 sama 80 gitu kan. Nah, di sini ada AR A, AR B. Kita mau cari molnya masing-masing. Mol A berapa? Mol B-nya berapa? Mol A itu gram per mR ya. A-nya kan 80 nih. Gram per AR. Gramnya itu 80, AR A-nya berapa? Ini ada 40. Berarti di sini 2. Yang B juga sama ya, karena sama-sama ini 80. 80 per 80. Ini hasilnya molnya 1. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini ya. Mol A-nya di sini 2 nih. Mula kan kita masukkan sini 2. Mol B-nya adalah 1. Kemudian ada lagi di sini keterangan ternyata unsur B habis bereaksi. Jadi, ini mula-mula, ini reaksi sisa ya. Yang B ini disebutkan dia itu habis. Karena habis berarti kita jalan ke sini dulu. 1 digimanakan biar habis. Ini 1 juga kan. Nah, yang direaksi kita lihat karena ini 1, ini koefisiennya 2, maka kalau koefisien 1 berapa? Jadi 1 per 2 kali 1 ya. Gitu kan? Yang ditanya per diketahui. Ya, ini kan berarti 0,5 nih. 0,5. 2 min 0,5 berarti 1,5 dah. Yang ini juga sama nih.
Masuk sini lagi, koefisien 1 per yang diketahui 2 kali 1, 0,5 juga, sini 0,5. Nah, kalau sudah, lanjut. Kita mau cari apa? Unsur A yang tidak bereaksi adalah unsur A yang sisa atau yang tidak bereaksi itu kan 1,5. Ya, 1,5. Nah, ini maunya dalam bentuk persen. Nah, 1,5 itu dari berapa? Kan berarti mula-mula 2 nih. Berarti persen yang tidak bereaksi 75 ya. Maksudnya 1,5 itu berapa persennya dari 2 gitu kan. Mol yang tidak bereaksi berapa? Mol yang awal. Mol mula-mula. Kali 100%. Mol tidak bereaksi itu tidak bereaksinya 1,5, mula-mulanya 2 kali 100. Ya udah hasilnya di sini 75 ya, 75%. Oke, next. Soal nomor 9. Di antara senyawa berikut yang mengandung atom terbanyak dalam setiap gramnya. Jadi, untuk nomor 9 ini intinya itu mereka itu memiliki masanya sama ya. Nah, semuanya ini masanya sama. Yang ditanyakan itu jumlah atom atau jumlah molekul yang paling banyak itu siapa? Di sini kan ada senyawa-senyawa nih, senyawa-senyawa kayak gini. Senyawa-senyawa ini kan hubungannya mereka dengan MR ya. Nah, kita lihat kalau seperti ini, nanti kita mau cari MR-nya yang paling besar atau paling kecil. Gitu kan? Nah, kita masuk dulu ke rumusnya dulu deh. Rumus mol itu kan gram per MR atau per AR ya. Nah, karena kita itu mau cari AR, berarti kan kita butuh mol. Iya. Nah, molnya kita gimana cari molnya? Itu dari sini nih. Tunggu. Ini kan ada rumus yang mol dengan jumlah partikel itu kan. Mol itu jumlah partikel yang dibagi 6,02 10 pangkat 23. Nah, kalau kita mau cari jumlah partikelnya atau jumlah atomnya yang besar, kalau kita mau jumlah partikel yang besar, artinya kita mau cari mol yang bagaimana? Yang besar atau yang kecil? Ini kan berbanding senilai ya. Berarti ini molnya kita mau cari juga yang besar. Nah, karena kita mau cari mol yang besar, kita lanjut ke sini. Molnya kita mau cari yang besar. Molnya mau cari yang besar. Berarti AR-nya yang gimana? Yang besar atau yang kecil? Tinggal dilihat ini mol dengan AR ini gimana? Berbanding terbalik kan? Berarti kita mau cari AR-nya yang paling kecil. Nah, kita cari AR atau MR, maksudnya MR yang paling kecil itu siapa? Tinggal kita hitung aja. Kita lihat di sini A, B, C ini kan semua ada O2 nih. Kita tinggal bandingkan S, C sama N. Yang paling kecil siapa? S di sini 32, C-nya 12, N-nya 14. Berarti ini bukan ya. Kan kita mau cari yang paling kecil. Kemudian kita lihat CU2 sama Na2. CU-nya aja udah 65. Dikali 2, besar sekali ya. Na-nya 23. Na-nya 23 udah dikali 2, ditambah 16. Kalau kita bandingkan sama yang CO ini, lebih kecil ya. Berarti si CO yang paling kecil, CO2. CO2 itu MR-nya berapa? Kan 44 kalau kita hitung ya. Tapi nanti nggak usah dihitung, dibandingkan aja. Misalkan Na2O, ini kan Na-nya aja 246 kali 2. Tambah 16 gitu kan. 46an ya. Nah, berarti kita ambil yang paling kecil. Yang B gitu. Kalau nanti ada soal, mau siapa yang paling besar, paling kecil, nanti kita lihat ke rumusnya. Dia berbanding terbalik atau berbanding lurus.
Itu ya. 10. Pupuk urea dibuat dengan mereaksikan NH3 dan CO3. Nah, ini udah ada reaksi di sini. Ini ada reaksi ya. Ini CO NH2 2 kali. Kan kita sering dengar urea itu kan CO NH2 2 kali ya. Ini maksudnya nih. CO NH2 NH2. Nah, ini penyetaraannya udah dikasih nih 2. Udah ya. Terus dia mau apa nih? Ini segini kan urea nih. Pupuk urea dapat dibuat dengan mereaksikan, ini menurut reaksi. Maka untuk membuat 150 kg pupuk urea, di sini ureanya itu maunya 150 kg, berapa NH3 yang diperlukan? Jadi masanya NH3 itu berapa? Nah, ini hanya satu aja seperti ini, maka kita pakai langsung perbandingan koefisien dengan perbandingan mol. Kita cari molnya dulu. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan mol. Gram per mr. Gramnya 150, 10 pangkat 3 ya. Dibagi mr urea. Mr urea itu udah sering ya, 60. Kalau enggak nanti ya tinggal dihitung. Ini belum ada kan? Nah, hitung ya. Atau biasanya sih udah sering karena urea tuh udah sering ya, 60. Ini kan koefisiennya berapa nih? 1 kan ureanya. Nah, ini di sini 2. Maka molnya siapa tuh? Molnya NH3 ya berarti 2 kali ya. 2 kali 2,5 10 pangkat 3 mol. Molnya itu 5 10 pangkat 3 mol. Ini molnya. Nah, karena ini mol, sekarang kita mau cari masanya. Masanya siapa? Masanya NH3. Masa berarti mol kali mr-nya ya. Mana nih? Mol kali mr. Molnya 5 10 pangkat 3. mr-nya berapa tuh? mr-nya mr NH3. NH3 17 ya, 14 ya. Nih. Oh, ini udah ada di sini, tinggal dihitung ya. Udah, tinggal dihitung, habis itu di sini 85, 10 pangkat 3. Nah, ini kan gram. Nah, ini bentuk kilogram. Sama saja dengan 85 kilogram gitu ya. Ini nomor 10. Lanjut nomor selanjutnya. 11. Nomor 11, ini ada soal garam KClO3 tak murni yang beratnya 20 gram, dia dipanaskan hingga terurai menjadi KCl dan O2. Jadi di sini ada KClO3 ya, dia dipanaskan hingga terurai menjadi KCl dan O2. Kemudian di sini ada berat KCl yang diperoleh di sini adalah 7,45 gram. Nah, pernyataan yang benar terkait dengan reaksi tersebut adalah ada beberapa pilihan ya, jawaban. Nanti kita lihat yang benar nomor 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 2, 3 atau 4 aja gitu ya. Sekarang kita cek yang nomor 1. Reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks. Kalau kita lihat dari persamaan ini, coba kita cek dulu ya. Kita setarakan dulu ya. KClO3, di sini O-nya 2 ya. Bisa kita tulis ini 3/2. Kemudian supaya dia ini setara, kita bisa tulis jadi seperti ini. Kali 2 semua ya. K ini, karena ini kan ada per 2, maka kita kali 2. KClO3 menjadi KCl plus di sini 3O2, ini 2, ini 2. Gitu ya.
Kalau sudah, nah ini persamaannya seperti ini. Kemudian kita cek apakah reaksi ini redoks atau bukan. Nah, kalau redoks berarti kita harus tahu bilangan oksidasinya. Gini ya, KClO3 ya. Ini min 2 kali 3 min 6. K ini plus 1 plus 1. Karena dia senyawa harus sama dengan 0. Di sini Cl-nya adalah plus 5. Nah, Cl di sini nilainya bukan min 1 ya. Cl minus 1 itu kalau dia biner. Dia biner golongan 7, maka dia min 1. Seperti di sini. Nah, ini di sini min 1, ini plus 1. Ada O2, berarti dia, ingat unsur bebas ya, ini 0. Kita lihat dia mengalami perubahan nggak? Cl ke Cl 5 ke 1, turun ya, turun berarti reduksi. Kemudian yang O dari min 2 ke 0, ini naik berarti oksidasi. Artinya dia mengalami reduksi dan oksidasi, berarti dia mengalami redoks, berarti redoks ya, betul ya. Nomor satunya ini redoks. Kemudian nomor 2, persen KClO3 dalam contoh adalah 61,25. Ini maksudnya kan persennya. Persen KClO3. Nah, kita lihat di sini dari persamaan yang awal tadi, di sini kan didapat 7,45 gram ya. 7,45 gram atau misalkan kita tulis persamaan reaksinya dulu di sini. Ini kan 2 KClO3, ini 2 KCl plus 3O2 gitu. Nah, KCl-nya di sini tadi didapatkan angka masanya 7,45 gram. Nah, dari sini kita bisa cari molnya. Mol itu kan gram per mr. Nah, KCl ini udah ada nih, langsung 74,5 ya. 7,45 bagi 74,5. Molnya si KCl ini adalah 0,1. Kemudian di sini kan persen KClO3. Kita masukkan di sini perbandingan ya. Nah, ini karena lihat ini koefisien 2, ini juga 2, maka di sini juga 0,1 mol. Karena KClO3 ini 0,1 mol, bisa kita hitung masanya ya. Massa KClO3. Massa berarti N kali mR. Molnya berapa? Molnya hitung, ditulis 0,1. mR-nya KClO3. Mana KClO3? mR ini ya, nih. KClO3, mR-nya 122,5. Dikali 0,1 berarti 12,25. Ini massa KClO3. Kemudian persennya yang ditanya adalah persentasenya. Sini aja ya. Persennya si KClO3. Ini kan di sini tadi dituliskan 20 gram. Di sini dibilang 20 gram, padahal yang di teori itu 12,25. Berarti berapa nih? 12,25 dibagi dengan 20 kali dengan 100%. Maka hasilnya adalah berapa tuh? 61,25% ya. Jadi sama juga. Benar ya. Nomor 3, nomor 2 ini benar ya. Sekarang kita cek nomor 3. Massa oksigen yang terjadi adalah 4,8 gram. Nah, kita lihat dari perbandingan yang ini tadi. Nah, ini kan 0,1 koefisien 2, berarti koefisien 3 itu berapa gitu kan? 3/2 kali 0,1. Kalau sudah, berarti tinggal kita hitung aja. Di sini 0,15 mol ya. Nah, yang ditanya masanya. Massa oksigen berarti mol kali mR. Molnya berapa nih? Molnya 0,15 dikali O2 itu 32.
Dah, tinggal dihitung 0,15 kali 32. 4,8 ini gram ya. Nah, ini benar juga. Sekarang nomor 4. Garam KCl bila dilarutkan dalam air dapat menghantarkan listrik. Nah, kita lihat di sini garamnya ini KCl. Ini poin 4 ya. KCl. KCl kita lihat di sini katanya apa nih? Ini K-nya logam, Cl non logam. Satu memberi, satu menerima. Berarti dia ikatan apa tuh? Ion ya. Nah, kita ingat ion itu dia dapat menghantarkan listrik ketika dia wujud lelehan dan juga bentuk larutan. Nah, di sini dituliskan garam ini jika dilarutkan dalam air, maka dia dapat menghantarkan listrik. Ya, benar ya. Nah, yang KCl itu dia tidak bisa itu kalau dia solid, padat dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kalau kovalen nanti kita lihat kovalennya polar atau non-polar. Kalau non-polar, berarti dia tidak dapat menghantarkan listrik dalam wujud apapun. Kalau kovalen polar, dia dapat menghantarkan listrik dalam wujud larutan aja ya. Nah, ini di soal nomor 11 ini masuk ke beberapa bab sekalian ya. Ada redox, terus apa lagi nih? Nah, ini juga ada apa namanya tuh yang waktu ion itu ya. Lanjut ya. Nomor 12, asam sulfat ditambah pada 500 mili BaCl2 0,2 molar sampai terjadi endapan BaSO4 dengan sempurna. Endapan BaSO4 yang terjadi adalah, nah di sini kan ada H2SO4. Dia bilang ditambah sama BaCl2. Dia menjadi di sini, nah berarti kan BaSO4 ditambah dengan HCl ya. Nah, sekarang kita setarakan nih BaCl, Ba sama ya. Cl-nya di sini 2, ini 2. H-nya 2, ya dah setara ya. Kemudian jadi tambahannya di sini aja nih. Nih. Asam sulfat ditambahkan pada 500 mili. Di sini BaCl2-nya ada 500 mili, 0,2 molar. Sampai terjadi endapan dengan sempurna. Nah, endapannya yang terjadi itu berapa? Masanya. Masa si BaSO4 itu berapa pertanyaannya? Berarti kalau masa kita pakai perbandingan mol ya. Perbandingan mol, kita cari dulu molnya BaCl2. Mol, ingat rumus mol. Itu kan kalau ada molar ada volume. M kali V ya. V-nya liter. Ini 0,2 kali liter 0,5. Ini 0,1. 0,1 itu molnya si BaCl2. Nah, berarti kita pakai perbandingan ya. Karena kita maunya si yang kita butuhkan ini adalah siapa nih? Ba ini kan yang kita butuhkan, ya udah kita langsung masuk ke BaSO4-nya. Koefisiennya sama-sama 1 nih. Berarti BaSO4-nya molnya ya 0,1. Di sini kita masukkan 0,1 mol. Nah, karena kita itu molnya BaSO4 itu 0,1 mol, berarti kita bisa cari masanya. Bisa kan? Masanya BaSO4 itu N kali Mr. Nah, N-nya ini 0,1, Mr-nya ada nggak di data sini? Nah, di sini kan langsung ada ya, Mr-nya 233. Nah, 0,1 kali 233. 23,3 gram ya. Nah, ini. Oke, lanjut. 13. Suatu senyawa oksida dari nitrogen. Jadi di sini ada nitrogen sama oksigen. Nah, jadi
nanti kan ada N2O atau NO2 atau berapa gitu ya. Nah, kita di sini tuh mau mencari rumusnya itu. Nah, yang diketahui di sini N-nya adalah 63,16%. O-nya di sini 36,84%. Kalau kita jumlahkan keduanya ini kan dia itu 100 ya. 100. Jadi senyawanya ini dihitung total pasti 100. Kemudian persentase ini kita anggap sebagai massa. Nah, di sini juga ada MR. Maka kita mau cari perbandingan molnya gitu kan. Molnya itu berarti ini dianggap massa. Kita langsung masukkan 63,16 dibagi MR-nya, AR-nya. ARN 14 dibandingkan dengan O. O ini tadi kan persentasenya 36,84 dibagi O-nya AR-nya 16. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung, setelah kita hitung lalu kita cari perbandingannya. Ya, perbandingan yang sederhana. Kemudian di sini didapatkan berapa nih? 4,5 misalkan ya. Ini 2,3 gitu. Nah, ini kan mendekati ya. Nah, ini bisa kita buat 2:1. Sekitar ini kan 2,3 sekian ya. Nah, ini karena N-nya 2, O-nya 1, maka kita tulis N-nya 2, O-nya 1. Ya udah, langsung kita tulis ini 1. Bisa ditulis, bisa enggak ya. N2, O. Biasanya enggak perlu. Lanjut, nomor 14. Gas X sebanyak 0,2 gram menempati ruang dengan volume 440 mili. Jika 0,1 gram gas CO2 pada T dan P yang sama menempati 320 mili, maka gas X tersebut adalah, di sini kita punya X, gas X, kemudian di sini gas X dia kan punya 0,2 gram, volumenya 440 mili. Nah, kemudian jika 0, jadi ada lagi ceritanya yang lain 0,10 gram gas CO2. Di sini CO2 volumenya 320 mili. Di sini ditulis pada T dan P yang sama. Yang ditanyakan adalah gas X tersebut itu siapa? Jadi kita tuh ditanya si X ini tuh siapa? Dengan catatan ini seperti ini ya, ada data seperti ini. Nah, kalau ada ceritanya di sini itu volume dengan mol, ada dua kondisi, ada dua senyawa yang berbeda, tapi di sini ada keterangan pada T dan P yang sama. Maka kita pakai rumus yang volume, tapi dia yang dibandingkan dengan gas yang lain. Ya, jadi kan ada rumus volume itu ada 4 ya, pokoknya agak banyak tuh. Yang STP standar, ada yang room temperatur, terus yang ini, kemudian ada lagi yang PVNRT, tergantung kondisinya. Kita pakai N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Kita masukkan N1-nya, misalkan yang satu kita anggap X-nya. N itu mol ya, berarti mol itu gram per ml. Karena kan kita belum punya ya molnya ini, atau mau kita masukkan boleh 0,2 per mrx ya, kita nggak tahu karena kita kan ditanya tuh gas X-nya tuh siapa gitu. V1 di sini 440 mili. Kalau mau mili di sini nanti juga perbandingannya mili ya. Di sini mol 2-nya adalah gram per mr, berarti 0,1 per mr dari CO2. Di sini diketahui nggak, CO2 kan 44 ya. Kita tulis 44. Kalau nggak ada di sini dihitung ya CO2 ya, mr-nya.
P2-nya 320 mili. Kemudian dari sini kita bisa cari perhitungannya. Ini 0,2. Terus bisa kita, ini kan bisa kita ini ya. Ini bisa jadi di sini bisa kita ini 11, ini bisa jadi 8. Nah, kalau udah tinggal kita kalikan biasa, misalkan mau gini 0,2 per MRX dikali 8 sama dengan 0,1 per 44 kali 11. Ini bisa kita ginikan ya. Ini dapat 4. Nah, ini 0,2, 0,1 ini 2 ya. Berarti misalkan di sini kita lanjut sini ya. Di sini 16 per MRX sama dengan di sini adalah tadi kan udah tinggal 4 ya, 1/4. Nah, dari sini kita bisa dapatkan si MR-nya, MRX-nya. MRX-nya 16 kali 4, 64. Nah, dari MR ini maka kita hitung, kita cari senyawa mana yang dia itu MR-nya 64. Kita hitung, misalkan O ini kan 16, ini 32, bukan ya. SO2, S-nya 32, 16, 16, 32, 64. Nah, ini 64. Kalau kita hitung yang lain enggak ya. Misalnya NO2 nih. O-nya 32, 32 tambah 14. Nah, bukan juga. Gitu ya. Jadi, cari volume yang pada dia dibandingkan dengan gas yang lain. Itu rumusnya yang ini. Nanti tinggal dihitung-hitung aja seperti biasa. Baru kalau ditanya X-nya atau MR-nya ya tinggal kita hitung MR-nya. Kadang juga pertanyaannya volumenya ya. Nomor 15 untuk pembakaran 114 gram oktana. Oktana di sini sudah dituliskan C8H18. Dia di sini dibakar ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Setiap ada persamaan di sini, maka kita harus setarakan. C-nya di sini 8, maka di sini harus 8 ya. Kita kali 8. H-nya ada 18. Di sini baru 2. 18 bagi 2, sini 9. Kemudian O-nya. O-nya kita hitung. O-nya itu ada berapa tuh? 16. 16 tambah berapa? 9 ya. 16 tambah 9, 25. Di sini berarti kan ini udah ada 2 nih. Berarti 25 per 2 gitu kan. 25. Kalau sudah, kita masukkan. Atau bisa juga kita setarakan ya. Ini kan masih apa namanya tuh? Penyebut ya. Penyebutnya masih pecahan. Ini bisa kita hilangkan. Atau kalau misalkan nanti di perhitungan kita butuh perbandingan ya sebetulnya sih nggak apa-apa ya. Misalkan kita masukkan di sini oktananya itu 114 gram. Menghasilkan CO2. Nah, yang ditanyakan diperlukan oksigennya itu sebanyak berapa? Masanya oksigen berapa? Dari sini kita bisa buat perbandingannya ya. Perbandingannya kita di sini hitung molnya dulu. Molnya si C8H18. Kita masukkan molnya 114 per MR-nya oktana 12 kali 8 ditambah dengan 18. Nah, ini 114. Molnya adalah 1. Molnya C8H18 itu 1. Sekarang berapa mol untuk O2 gitu. Berarti kan kita pakai yang perbandingan itu kan, yang setimbang gitu kan. Nah, ini 1. Berarti
molnya si siapa? O2 yang ditanya kan 25/2. Yang diketahui 1, koefisiennya nih 1 kali 1. Maka molnya ini adalah ya 25/2. Molnya si siapa? O2 ini 25/2 ya. Kemudian dari mol ini kita bisa hitung massa. Mol kali mR. Molnya 25/2, mR-nya 16 kali 2, 32. Gitu ya. Oh, ini berapa nih? 16. Udah, ini 400. Kalau misalkan tadi kita setarakan dulu ya. Ini kan misalkan tadi kita buat gini. Kita buat ini 2. Terus ini jadi 25. Kita kalikan 2 semua ya. Misalkan nih, yang tadi nih. Kita bisa tulis kayak gini loh. Ini 16, ini 18 ya. Di sini kan tadi didapatkan molnya itu 1 ya. Di sini 1 itu koefisien 2. Berarti molnya si O2 25/2 kali 1. Sama aja ya. Sama itu jadi karena kan kita butuh perbandingannya. Jadi nanti kalau kita butuh perbandingan boleh ini masih ada perpecahan seperti ini. Karena nanti hasilnya juga akan sama. Kan ini perbandingannya gitu kan. Sama aja. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan. Kenapa ini boleh ada pecahan? 16. Bila massa atom relatif H ini, maka jumlah HCl yang diperlukan untuk menetralkan MgOH2. Nah, karena dia maunya menetralkan, berarti menetralkan itu antara asam sama basa, atau basa sama asam ya. HCl, dia direaksikan dengan MgOH2. Berarti di sini jadi MgCl2 plus H2O. Nah, Mg kita setarakan, Mg setara 1, Cl-nya 2, di sini kita kasih 2. Ini 2 ya. H-nya 4, di sini kasih 2 ya. O-nya udah 2, oke. Bila massa ini, maka jumlah HCl yang diperlukan untuk menetralkan 5,8 gram. Di sini ditanya tuh massanya berapa. Dah, kita hitung molnya. Mol MgOH2 5,8 per MgOH-nya dikasih tahu nggak? Hitung sendiri ya. 58 di sini 0,1. Molnya MgOH 0,1. Berarti kita bisa hitung molnya si HCl berapa? 2/1 kali 0,1 ya. Berarti 0,2 mol. Yang ditanyakan massa. Massa HCl artinya mol kali mR. 0,2 kali mR-nya 36,5. Ini 7,3 gram. Itu ya. Lanjut. Sebanyak X gram FeS direaksikan dengan asam klorida menurut ini. Pada akhir reaksi diperoleh 8 liter gas H2S. Jika pada keadaan tersebut 1 mol gas H2S bervolume 20 liter, maka nilai X adalah, jadi di sini ada senyawa. Reaksi ya. Reaksinya ini FeS plus 2HCl menjadi FeCl2 plus H2S.
sebanyak X gram. Jadi di sini FeS ini ada X gram. Direaksikan dengan asam klorida menurut reaksi ini. Pada akhir reaksi diperoleh 8 liter gas H2S. 8 liter. Nah, jika pada keadaan tersebut, di sini dituliskan 1 mol gas H2S ini bervolume 20 liter. Jadi di sini dituliskan 1 mol itu sama saja dengan 20 liter. Jadi ada ketentuan tambahan ya. Ini nggak ada rumus yang lain, maksudnya ini hanya ketentuan tambahan di soal ini bahwa 1 mol H2S ini volumenya 20 liter. Nah, sekarang kalau di sini H2S-nya adalah 8 liter, berarti kita mau cari molnya itu berapa? Kita mau cari molnya H2S, berarti 8 per 20 ya. Gitu kan? 8 bagi 20 ini 0,4 mol. Gitu, nih gini kan. Yang ditanya 8 liter, yang diketahui 20 liter, yang diketahui 1 mol. 8 per 20 kali 1, ini 0,4. 0,4 itu kita lihat reaksi ini sudah setara belum? Nah, reaksi ini kan sudah setara. Kalau sudah setara, berarti kita bisa lihat, nah ini, setimbang gitu ya. FeS di sini berarti, mol FeS artinya dia juga 0,4 mol. Kalau sudah dapat molnya, maka kita bisa cari masanya. Masa FeS, N kali MR-nya ya. N-nya 0,4. MR FeS di sini ada 88. Ini 35,2 gitu ya. Lanjut. Massa 5 liter gas nitrogen pada suhu dan tekanan tertentu adalah 5,6 gram. Berapa jumlah atom helium yang terdapat dalam? Nah, di sini ini ada nitrogen. Ada nitrogen dan juga ada helium. Dari sini nitrogennya ini ada 5 liter. Masanya 5,6 gram. Berapa jumlah atom helium yang terdapat dalam 10 liter? Kemudian di sini yang ditanyakan jumlahnya. Jumlah atom atau jumlah partikelnya itu berapa? Di sini dituliskan juga tetapan Avogadro-nya ini 6 kali 10 pangkat 23. Ya. Di sini pada kondisi T dan P tertentu yang sama ya, kondisi T dan P yang sama, maka kita gunakan rumus N1 per V1. N2 per V2. Kita masukkan mol satunya. Molnya N2 5,6 dibagi N-nya ARN 14, jadi dibagi 28 ya. Volumenya adalah 5 sama dengan, kita tulis molnya. Molnya kan kita belum tahu. Kita cari tahu dulu nih molnya ya. Volumenya adalah 10 liter. Nah, dari sini ini bisa tinggal 2 aja ya. Maka N2-nya adalah 5,6 per 28 kali 2. Ini bisa juga 14 gini. Nah, ini 0,4. 0,4 itu adalah molnya helium, 0,4 mol. Pertanyaannya bukan mol, tapi dia minta jumlah partikel, jumlah atom. Maka jumlah atom sama dengan, ini ya, mol kali L-nya, atau 6,02 10 pangkat 23. 0,4 kali 6. Begitu ya. Molnya helium udah dapat ya. Maka di sini hasilnya 2,4. 10 pangkat 23. Ini ya. Lanjut.
Nomor 19. Pada pembakaran sempurna, 0,2 gram senyawa hidrokarbon menghasilkan, jadi di sini ada hidrokarbon CXHY, dia dibakar, pembakaran sempurna berarti dia menghasilkan CO2 sama H2O. Kalau dia tidak sempurna, karbon monoksida hasilnya ya. Pembakaran sempurna di sini 0,2 gram hidrokarbonnya menghasilkan 0,66 gram CO2. Di sini 0,66 gram dan 0,18 gram H2O. Yang ditanyakan adalah rumus empiris senyawa tersebut. Nah, kalau ditanya rumus empiris, maka kan kita mau cari perbandingannya ya. Mau cari mol C banding mol H gitu kan. Nah kan, tapi kita belum tahu nih, maka kita cari tahu dulu. Kita bisa cari massa C yang ada di dalam CO2. Ini kan CO2 adalah 0,66 gram. Maka massa C adalah 1 kali AR-nya C dibagi MR-nya CO2 dikali massa senyawa. Senyawa CO2. 1 kali 12 ya, dibagi CO2 itu 44. Nih ada data di sini. Dikali massa senyawanya 0,66. Maka hasilnya adalah 0, nih ya. Maka hasilnya di sini tulis 0,18. Sekarang kita bisa juga cari massanya yang H-nya. Massa H lihat dari mana? Kita lihat dari yang H2O ini. H di dalam H2O hanya kan ada 2, berarti 2 kali 1, AR-nya kan 1. Dibagi MR H2O 18, dikali 0,18. Ini 0, ini kan. Jadi 0,02. Begitu. Nah, sekarang kita cek. CXHY, ini kan total 0,2. 0,2 gram ya. Kalau kita tambahkan C sama H-nya, itu kan juga 0,2. Maka hidrokarbon ini ya berasal dari C sama H aja. Nanti bisa dicek, misalkan di sini kan hidrokarbonnya, kalau ini kan jawabannya C sama H semua. Bisa juga nanti C, H, sama O. Nah, O-nya nanti tinggal dilihat. Kalau totalnya belum mencapai 0,2, berarti ada selisihnya, itu adalah O-nya. Karena di sini kalau di total 0,2 ya berarti totalnya sih terdiri dari C sama H gitu. Kemudian kita masukkan sini. Kita mau cari perbandingannya untuk dapat rumus empiris. Kita butuh mol ya. Molnya, mol itu gram per mr. Nah, ini kan massa C. Kita tulis di sini 0,18. Dibandingkan massa H 0,02. Dibagi sama AR-nya. Ya, jadi ini rumusnya adalah massa per AR. 0,18 dibagi C-nya 12, ini H-nya 1. Nah, kalau sudah, tinggal dihitung aja. 0,18 dibagi dengan 12 ya. Ini 0,015, 0,02. Kita buat menjadi bentuk yang sederhana ya. Bisa ini 15 banding 20, ini bisa 3 banding 4. Maka senyawanya, C-nya ini 3, H-nya 4 ya. C3, H-nya 4. Tuh. Lanjut. Di antara senyawa berikut yang memiliki jumlah atom paling banyak pada keadaan STP adalah, mintanya jumlah atom yang paling banyak pada keadaan STP. STP itu kan yang volume molarnya 22,4. Kemudian kita masuk ke, karena ini diketahuinya volume-volume gini ya. Maka rumusnya ini, kalau kita mau cari jumlah atom yang besar, maka kita
Tunggu, kita masuk mol dulu ya. Mol ini kan jumlah partikel per 6,02 10 pangkat 23. Kalau kita mau cari jumlah atomnya besar, jumlah partikel yang besar, maka kita juga mau cari molnya juga yang besar. Nah, dari mol ini kita hubungkan ke volume ini kan. Kita masuk ke yang rumus keduanya. Mol itu apa? Volume dibagi volume molar atau volume dibagi 22,4. Nah, kalau kita butuh molnya besar, maka kita butuh volumenya apa? Yang besar atau yang kecil? Berbanding lurus ya, sama dengan ini kan tadi tuh. Berbanding lurus. Jadi kalau kita mau cari mol besar ya berarti cari volume yang besar. Nah, dari sini kita cek volume yang besar siapa di sini. Nah, di sini ada beberapa jawaban ya. Karena ini kan ada 5,6, 5,6, 5,6. Jadi di sini bisa C, D, dan E. Itu ya, next. Reduksi besi 3 oksida, ini ada rumus. Untuk menghasilkan 11,2 kg besi, dibutuhkan besi 3 oksida ini sejumlah berapa? Dari nomor 21, Fe2O3 plus 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Untuk menghasilkan 11,2 kg besi, dibutuhkan besi ini berapa? Berapa kilo ya? Kita setarakan nih. Nah, ini udah setara. Kalau ada seperti ini sama ya, ada di contoh soal sebelumnya kita buat molnya. Mol gram per mr ya. 11,2 per Fe ini berapa? 56. Nah, ini berarti 0,2 ya. Ini setimbang. Nah, ini 10 pangkat 3 karena dibuat gram. Nah, Fe koefisiennya 1 berarti 1 per 2 kali 0,2 10 pangkat 3. Ini 0,1 10 pangkat 3. Ini molnya ya. Maka kita mau cari masanya. Mol dikali mr. Molnya 0,1 10 pangkat 3, mr-nya 160. Nah, udah kelihatan di sini ya. Karena dia kan maunya kilogram. 16 10 pangkat 3 ini gram, maka di sini adalah 16 kilogram. Lanjut ya. 22. Jumlah kalsium oksida yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan 5 mol. Nah, di sini reaksi ini belum setara. Kita diminta untuk menyetarakan. Nah, langsung aja di sini ini Ca-nya 1, Ca-nya 3. Maka kita tambahkan, setarakan dengan angka 3. Kita lihat lagi, P-nya ini ada 2. Maka kita kalikan dengan 2. H-nya 6 ya. Ini baru 2. 6 bagi 2, sini kita kasih 3. Kita cek semuanya harus setara. Nah, kita cek kan, C-nya sama O3, P-nya 2, H-nya 6, O-nya coba 8. Di kanan ini ya, 8 tambah 3, 11. 8, 11 juga ya. Udah sama, habis itu jumlah kalsium oksida yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan 5 mol asam fosfat. Asam fosfatnya di sini adalah 5 mol. Nah, supaya bereaksi sempurna, di sini tuh berapa? Kalsium oksidanya tuh berapa? Lihat ya, koefisien 2 itu 5, berarti koefisien 3 berapa? Koefisien yang ditanya itu 3,
per koefisien yang diketahui 2 dikali mol yang diketahui. Seperti ini. Sama aja kan 5 bagi 2. Itu kan? Ini 7,5 ya. Gitu. Kalau sudah, ini kan berarti itu. Lanjut ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, 2 liter gas X, ini ada X, di sini 2 liter, senyawa yang satu lagi di sini ada SO2. SO2 di sini 1 liter ya, 1 liter gas SO2. Kemudian masanya, masa gas X ini adalah setengah dari masa gas SO2. Misalkan masa di sini ini ada gini ya, setengah dari masa si SO2. Setengah Y boleh lah ya. Di sini ditulis juga Y-nya. Ini misalkan masa SO2 adalah Y, masa X adalah setengahnya, setengah dari masa SO2, jadi setengah Y. Di sini dituliskan juga pada suhu dan tekanan yang sama, kondisi yang sama ya. Ada 2 gas yang dibandingkan, maka kita tuliskan N1V1 sama dengan N2 per V2. N1-nya adalah gram per mR. Ini gramnya, masanya, kita tulis setengah Y, dibagi mR-nya, kita nggak tahu ya, mRx-nya berapa, per V1-nya adalah 2 liter, sama saja, sama dengan V2 di sini 1 liter, masanya Y per mRSO2 adalah 64. Nah, ini Y seperti ini ya. Kemudian kita tinggal hitung aja. Di sini nanti kita bisa dapatkan mRx-nya. Untuk perhitungannya bisa dibuat gini. Setengah Y per mRx dikali 1 ya. Sama dengan ini Y per 64 dikali 2. Nah, kalau sudah ini bisa dibuat 32 gini ya. Kita masuk sini. Oh, sorry, ini Y-nya udah habis ya. Ya, di sini Y-nya nih udah habis kan. Lalu kita buat setengah dikali 32 sama dengan mRx. Maka nilai mRx adalah 16. Di sini ada ya, langsung nilainya adalah 16. Lanjut, 24. Pupuk Za mengandung 264 gram amonium sulfat. Jadi, pupuk Za ini ada NH4 2SO4. Amonium sulfat. Amonium sulfat, ini amoniumnya ada 2-nya ya, karena SO4 2-. Ini kan dari NH4+, sama dari SO4 2-. Maka jadinya NH4 2SO4. Di sini amonium sulfatnya adalah 264 gram. Jika ARN 14, maka massa N yang ditanyakan adalah berapa massa N. Berapa massa N di dalam senyawa ini. Nah, kita bisa hitung massa N-nya adalah jumlahnya ya. Jumlah N dikali ARN dibagi MR-nya NH4 2SO4. Kemudian dikali massa senyawa. Kita masukkan jumlah N-nya di sini adalah 2. Berarti kita tuliskan 2. ARN-nya adalah 14 dibagi MR-nya sudah diketahui 132 dikali 264. Ini
2 ya. Nah, hasilnya ini adalah 56 gram gitu. Ini ya, yang ini. Lanjut, 25. Kina merupakan senyawa organik dengan rumus C20 ini. Kadar unsur karbon, di sini ditanyakan kadar karbonnya. Kadar karbonnya itu berapa? Kadar karbon di dalam kina ini. Nah, kina kan kita tahu dia itu berapa nih? C20 gini kan? Kita bisa tulis rumusnya mirip dengan yang tadi. Kalau tadi bentuk massa, kalau ini bentuk persen ya. Jumlah atom C dikali ARC dikali MR senyawa dikali persennya atau 100%. Kalau persen langsung 100 gitu ya. Kalau yang tadi kali massa senyawa kalau bentuknya massa. Jumlah atom C di sini C-nya ada 20. Berarti 20 kali 12 diper MR senyawa. Nanti dihitung MR senyawanya ini dijumlahkan semua ya. 325. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, untuk perhitungannya ada 73,8%. Ini untuk mencari kadar atom di dalam suatu senyawa ya, pakai rumus ini. Lanjut, 26. Persen massa kalium dalam kalium dikromat, MR-nya 294. Nah, ini juga sudah ada langsung ya, persen massa. Berapa persen massanya? Berarti persen massa kalium, ini AR-nya per MR-nya. Kemudian kita kalikan juga dengan yang 100% yang tadi ya. ARK-nya 39, MR-nya adalah 294. Di sini kita kalikan dengan 100%. Hasilnya 13,3%. Lanjut ya, 27. Jika 204 gram cuplikan bauksit Al2O3 direduksi sempurna dihasilkan. Jadi ada Al2O3, dia ini direduksi menjadi Al plus O2 ya. O2. Kemudian kita setarakan. Al di sini 2, di sini 2 ya. O-nya 3, berarti kita buat di sini 3/2. Kalau sudah, kita buat yang diketahui di sini siapa? Jika 204 gram cuplikan bauksit, 204 gram cuplikan bauksit direduksi sempurna. Ini cuplikan ya. 204 gram, kemudian dia di sini dihasilkan 54 gram Al. Di sini 54 gram Al. Dari sini pertanyaannya adalah persentase Al2O3 dalam cuplikan tersebut. Al2O3 itu persentasenya berapa ya dalam cuplikan? Maka massa Al2-nya berapa? Ini massa cuplikannya ya, dikali 100%. Nah, kita mau cari, ini massa cuplikan kan sudah ada 204. Kita akan cari massa Al2O3-nya. Di sini kita buat mol Al gram per mr. AR gramnya 54, Al-nya 27. Maka molnya adalah 2. Kemudian kita buat seperti ini, perbandingan mol, perbandingan koefisien. Al2O3 berarti 1/2 kali 2 ya. Berarti 1 mol.
Dari mol ini, kemudian kita cari dulu mol masanya ya. Massa Al2O3. N kali MR. N-nya 1, MR-nya Al2O3 102. Di sini ya berarti 102 ya. Kemudian kita masukkan 102. Dah, berarti ini kan setengahnya ya. 50%. Lanjut 28. Sejumlah 2,24 liter gas CO2 pada STP dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida hingga terjadi reaksi sempurna menghasilkan CaCO3. Jadi di sini ada ini ya. Dalam larutan kalsium hidroksida, ada kalsium hidroksida CaOH2, dia dialirkan dengan CO2. Kemudian dia hasilnya jadi CaCO3 plus H2O ya. Ca-nya 1, C-nya 1, O-nya 4. Setara ya, H-nya 2. Sudah setara. Sejumlah 2,24 liter. Di sini 2,24 liter gas CO2, di sini dituliskan kondisi standar STP. Menghasilkan, yang ditanyakan adalah berat endapan CaCO3 yang terbentuk. Di sini tuh masanya berapa? Maka kita cari dulu molnya ini dulu ya. Molnya CaOH2. Mol itu kalau kita pakai STP, V dibagi volume molar. V-nya adalah 2,24 dibagi dengan 22,4. Maka molnya 0,1. Karena ini sudah setara, maka kita bisa hitung juga molnya CaCO3. Molnya CaCO3 berarti sama-sama 0,1. Pertanyaannya adalah massa. N kali MR. N-nya 0,1. MR-nya CaCO3 nanti dihitung ya, berarti ini dihitung adalah 100. Jadi hasilnya adalah 10 gram. Ini nomor 28. Lanjut 29. Sebanyak 54 gram cuplikan yang mengandung Al dimasukkan ke dalam H2SO4. Jadi di sini ada Al, dia dilarutkan di dalam H2SO4 menghasilkan Al2SO4. 3 kali ya, ditambah H2. Untuk reaksi seperti ini, hasil seperti ini juga harus bisa ya. Kita memasangkan positif dengan negatif. Maka di sini Al2SO43 itu juga harus benar karena Al itu 3 plus. Dia direaksikan dengan SO4 2-, maka hasilnya Al2 SO4 3 gitu ya. Di sini menghasilkan 17,1 gram Al. Dengan MR ini udah ada ya, 342. Nah, cuplikannya adalah 54 gram. Cuplikannya ya. Sama seperti soal yang sebelumnya, kita mau cari persennya, persen Al di dalam cuplikan tadi. Maka kita cari masanya per massa cuplikan dikali 100%. Kita masukkan, dari sini kita bisa hitung mol. Mol adalah gram per mr, 17,1. Al2SO4, mr-nya adalah 342. 342 0,05 ya nih. Ini kita setarakan. Nah, ini belum disetarakan ya. Al2 di sini kita tulis dengan angka 2. Ini 2 ya. Nah, Al2SO4-nya 3, kasih 3, H-nya ini juga 3. Kalau sudah, karena kita butuh Al, maka kita buat cari molnya Al. Mol Al berarti berapa nih?
koefisien 2 itu berapa? Sedangkan koefisien 1 itu 0,5, berarti 2 per 1 kali 0,05. 0,1 ya, 0,10. Itu baru mol. Maka kita bisa cari masanya. Massa Al, mol kali AR. Molnya adalah 0,1 kali AR-nya 27. Hasilnya adalah 2,7 ya. Kemudian kita masukkan ke sini hasil yang tadi 2,7 gram Al kan. Cuplikannya 54 gram. Dikali 100%. Nah, maka hasilnya adalah 5% ya. 30. Ke dalam tabung reaksi seberat, jadi ada tabung reaksi, dia beratnya 25,08, dia ditambahkan padatan kalsium karbonat, sehingga beratnya setelah ditambah kalsium karbonat, beratnya menjadi ditambah kalsium karbonat ini menjadi 30,08. Nah, dari sini tabung tersebut dipanaskan. Jadi si tabung yang berisi kalsium karbonat ini dipanaskan sampai semua senyawa yang ada di dalamnya mengalami dekomposisi sempurna menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Yang ditanyakan jumlah mol gas karbon dioksida yang dihasilkan selama dekomposisi tersebut. Jadi mol CO2 itu berapa? Berarti dari sini ini kan tadi ditambah dengan CaCO3. Maka dari sini kita hitung masanya. Massa CaCO3 yang tanpa tabung reaksi. Karena tadi ada tabung reaksi, udah beratnya aja 25, ditambah padatan ini, hasilnya jadi 30. Maka kita hitung dulu massa CaCO3-nya. 30,08 min 25,08. Ini 5 gram ya. Nah, massanya CaCO3 ini 5 gram. Dari sini kita bisa hitung molnya. Gram per mr. 5 per CaCO3 itu 100 ya mr-nya. 0,05. Kita lihat reaksi ini kan sudah setara. Ca 1, C-nya 1, O-nya 3 ya. Yang ditanya, ini berarti kita pakai perbandingan. Ini 1, ini juga 1. Maka molnya CO2 juga 0,05. Nah, maka ini 0,05. Gampang ya. 31. Suatu senyawa gas hidrokarbon, di sini ada CXHY, dia dibakar, menghasilkan CO2 plus H2O, menghasilkan 264 gram, di sini 264 gram CO2 dan tunggu ya, H2O-nya adalah 54 gram. Yang ditanyakan rumus molekulnya, di sini ada CXHY, C berapa, H berapa. Maka kita cari rumus empiris. Kita bisa cari masanya ya. Cari massa C di dalam CO2. Gimana caranya? AR jumlah atom C-nya 1 kali ARC-nya 12 dibagi MR-nya. MR-nya 44 dikali dengan 264. Ini rumusnya sudah dibahas yang tadi ya. Massa C dalam senyawa artinya jumlah atomnya dikali AR dibagi MR senyawa dikali massa senyawa. Ini 6, 12 kali 6, ini 72. Massa C. Kemudian kita cari massa satu lagi, massa H. Kita cari yang di dalam H2O. AR H itu kan 1, sedangkan H-nya ada 2. 2 kali 1 per MnH2O itu 18, dikali H2O-nya ini 54. 3 ya. 6. Nah, di sini kita dapat massa C dan massa H. Lalu kita bisa buat perbandingannya. Mol C banding mol H. Mol itu gram per mr, gram per AR. Ini C-nya 72. Massanya ya. Yang H ini 6.
rumus mol kan gram per AR ya. Gram itu gramnya 72, ARC-nya 12, H-nya berarti dibagi 1. Ini dapat 6, ini dapat 6. Nah, 6 banding 6. Maka C6H6. Itu ya. Bisa ya. 32. Dalam sebuah generator sejumlah 12,6 gram CaH2 direaksikan. Jadi di sini ada reaksi CaH2 ditambah 2H2O menjadi CaOH2 plus 2H2. Reaksi ini kalau kita cek udah setara ya. Ca 1, H-nya 4 tambah 2 6. 4 tambah 2 6, O-nya 2 udah setara. Kemudian di sini ada 12,6 gram CaH2. Gas hidrogen yang dihasilkan, ini yang ditanya adalah volumenya. Volume hidrogen. Tapi di sini pertanyaannya juga ada tambahan gini, jika dia itu diukur pada kondisi pada suhu dan tekanan yang sama dengan kondisi 16 gram oksigen. Ternyata dia dibandingkannya dengan kondisi oksigen yang dia itu masanya 16 gram. Dan memiliki volume 10 liter. Maka kita nanti akan cari volume, tapi kita bandingkan dengan O2, dengan gas lain. Yang kita itu kayak pakai rumus yang tadi, N1V1 sama dengan N2 per V2 ya. Jadi kalau ada soal yang tiba-tiba dia itu dibandingkan dengan gas lain, di sini nggak ada yang O2 kan, maka kita bandingkan mol seperti ini. Nah, maka tugas kita cari molnya si H2 dulu. Dari awal berarti kita buat molnya si CaH2 dulu. Molnya adalah 12,6 per MR-nya Ca40 tambah 2, 42. Maka hasilnya di sini 0,3. Karena reaksi sudah setara, kita bisa buat perbandingannya. Kita mau hitung molnya. Mol H2 berarti 2 per 1 kali 0,3. Di sini 0,6. Mol H2-nya kita punya 0,6. Kita masukkan di sini 0,6. Volumenya ditanya, volume H2. Molnya si O2 gimana nih? Ini kita bandingkan antara H2 dibandingkan dengan O2 ya. Molnya adalah gram per mr, gramnya 16, mr O2 16 tambah 2, 16 kali 2, 32, V-nya adalah 10. Nah, sudah nih 16, ini kan 0,5 ya, 0,5 VH2 sama dengan 6. Maka VH2-nya 6 dibagi 0,5 ya. Ini hasilnya adalah 12. Oke. Di sini mana nih? 12 ya. Itu ya. Nah, ini soal untuk persiapan UTBK. Ini stoikiometri ya, khusus stoikiometri. Nanti ada video yang lain berdasarkan babnya ya. Jadi yang ini tuh tentang stoikiometri semuanya. Untuk rumus-rumusnya nanti dilampirkan di deskripsi. Begitu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan memberkati.